Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi karimil abai wal ummahat. Apa kabar seluruh masyarakat Mandua Kota Serang? Terkhusus, apa kabar adik-adikku, anak-anakku yang sekarang duduk di kelas 10, kelas 11, kelas 12. Untuk yang kelas 11 dan 12, lama tak berjumpa. Mungkin adik-adik atau murid-murid abang ini ingat mungkin kalau di boarding dulu setiap pagi kita selalu mendengar, atau beberapa kali mungkin kita mendengar ada lantunan, suatu saat nanti kita akan menjadi orang yang berguna, dan seterusnya. Rindukah kamu nak? Kangen atau tidak dengan suasana itu? Dan untuk anak-anakku yang sekarang duduk di kelas 10, yang sebentar lagi juga akan insya Allah naik ke kelas 11. Tak terasa hampir 1 tahun ternyata teman-teman tidak merasakan hiruk pikuk riuhnya paradigma yang berada di Mandua Kota Serang. Tapi mudah-mudahan itu semua tidak menyurutkan semangat adik-adik untuk menuntut ilmu di tempat yang insya Allah sangat mulia, di tempat yang insya Allah amat mulia. Dan insya Allah mudah-mudahan kita berdoa pandemi ini segera berlalu agar kita semua bisa bertemu kembali, bisa bertatap muka kembali, bisa belajar dengan keadaan normal. Bisa bertatap muka kembali agar ada sentuhan antara seorang guru, seorang pendidik dengan muridnya. Agar seorang peserta didik mendapatkan barokah karena bertemu, karena selalu hormat, karena selalu takzim kepada guru-gurunya. Baik, tidak akan berlama-lama. Insya Allah pada kesempatan hari ini Abang akan menyampaikan materi mengenai seberapa jauhkah pergerakanmu di bulan Ramadan ini. Baik, di dalam mahfuzat kita mengenal namanya ada kata-kata di dalam mahfuzat yang mengatakan taharrak fa inna fil harakatil barakah. Bergeraklah, sesungguhnya di dalam pergerakan itu ada keberkahan. Kemudian qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, inna anzalnahu fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadr. Wa qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim aidan, syahrul ramadhana unzila fihi al-Qur'an. Wa fi mahfuzatil akhar syubbanul yaum rijalul ghad. Baik, dari kedua mahfuzat dan kedua ayat tadi, Abang ingin menyampaikan kepada adik-adik dan juga Abang mengingatkan kepada diri Abang sendiri dan juga kepada seluruh masyarakat Mandua Kota Serang bahwasannya sudah seberapa jauhkah pergerakan kita di bulan Ramadan ini. Apabila ulama-ulama terdahulu bisa menamatkan Al-Quran, bisa menghatamkan Al-Quran 1 hari sekali bahkan. Jadi selama 30 hari itu mereka 30 kali hatamnya. Sudah seberapa jauhkah pergerakan kita membaca Al-Quran? Sudah seberapa jauhkah kita melantunkan ayat-ayat suci Al-Quran di bulan turunnya Al-Quran ini? Apakah jangan-jangan baru 1 lembar? Atau baru 1 ayat? Atau bahkan kita tidak membuka Al-Quran sama sekali? Na'udzubillahi min dzalik. Maka dari itu, usikum wa iyaya, saya pribadi mengingatkan kepada masyarakat Mandua Kota Serang dan para pemirsa dan diri saya pribadi, marilah kita membuat pergerakan-pergerakan yang baik di bulan Ramadan ini. Di mana kalau misalkan bulan-bulan lalu kita selalu berdoa Allahumma barik lana fi Rajaba wa Sya'bana wa balighna Ramadana. Sekarang kita sudah sampai di bulan Ramadan. Maka apakah kita akan menyia-nyiakan bulan ini? Apakah kita akan menyia-nyiakan pahala-pahala? Apakah kita akan menyia-nyiakan ganjaran-ganjaran yang Allah sudah persiapkan di bulan Ramadan ini? Maka mari bergerak dalam kebaikan. Mari bergerak untuk menggapai rahmat Allah, untuk menggapai ridha Allah.
dengan begitu banyak keutamaan-keutamaan di bulan Ramadan. Setelah kita tahu tadi bahwasannya di Ramadan itu adalah bulan turunnya Al-Quran, kemudian dilipat gandakannya pahala, bahkan tidurnya pun, tidur kita di saat bulan Ramadan itu pun terhitung ibadah. Mengapa demikian? Sebab mungkin apabila kita bangun, mungkin kita akan melakukan kemaksiatan. Mungkin mata kita ini akan melihat hal-hal yang tidak sepatutnya dilihat. Mungkin telinga kita ini akan mendengar hal-hal yang tidak sepatutnya untuk didengar. Mungkin mulut kita ini akan berbicara hal-hal yang tidak sepatutnya untuk kita bicarakan. Maka itu yang dimaksud dengan nilai ibadah. Mengapa tidur itu pula dikatakan ibadah di bulan suci Ramadan itu? Di lain itu, di akhir-akhir bulan Ramadan nanti, Allah pun menjanjikan di sana ada namanya malam Lailatul Qadar. Ini dia. Keutamaan malam Lailatul Qadar yang tidak ada di bulan-bulan lainnya, tapi ada di bulan ini. Dan ini pula salah satu keistimewaan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada umat Nabiullah Muhammad SAW. Maka apakah kita akan menyia-nyiakan ini? Sudah beriktikaf di masjidkah? Seberapa lama beriktikaf di masjid? Atau sama sekali tidak kepikiran untuk kita beriktikaf di masjid? Dengan alasan pandemi dan lainnya. Maka tolong jangan jadikan apa-apa yang ada pada diri kita sekarang itu menjadi alasan untuk kita tidak beribadah. Karena hakikatnya itu adalah bisikan setan yang selalu membuat kita malas, yang selalu mencari-cari alasan agar kita tidak beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Di malam Lailatul Qadar itu Allah beri keutamaan daripada 1000 bulan. Yang dimana apabila kita mendapatkan itu, maka dosa kita akan diampuni. Masya Allah. Maka sekali lagi saya mengingatkan kepada diri saya pribadi dan seluruh masyarakat Mandar Kota Serang, usikum wa iyaya. Mari bergerak dalam kebaikan. Mari bergerak menggapai rahmat bulan suci Ramadan sebelum Ramadan ini pergi dari kita. Ini masih termasuk awal-awal Ramadan. Maka mari kita manfaatkan untuk selalu beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala demi menggapai ridhonya. Di lain itu, kalau misalkan tadi saya pribadi sudah mengingatkan kepada saya pribadi dan kita semua untuk beribadah, untuk bergerak, untuk meningkatkan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala, maka di lain sisi saya pun mengingatkan kepada diri saya pribadi dan kita semua untuk bergerak membantu masyarakat di sekitar kita. Untuk bergerak membantu mereka-mereka yang kesusahan, bahkan untuk makan sahurnya, untuk buka puasanya. Mungkin kita merasakan nikmat, merasakan enak, bisa buka puasa, bisa makan kurma, bisa makan makanan yang enak, bisa sahur dengan makanan yang enak, sahur di tempat yang enak. Tapi berapa banyak orang-orang di luar sana yang mereka bahkan tidak bisa sama sekali merasakan kenikmatan makanan-makanan yang kita rasakan saat kita berbuka puasa. Mungkin bagi kita berbuka puasa dengan makan ayam itu biasa saja. Tapi bagi orang-orang di luar sana, berapa banyak orang-orang di luar sana mereka bahkan belum sama sekali di Ramadan ini merasakan bagaimana rasanya ayam itu saat berbuka puasa. Belum pernah merasakan makan ayam saat berbuka puasa. Sahur mereka pun bahkan mungkin hanya meminum air putih saja. Tapi kita bisa sahur dengan begitu banyak makanan, di tempat yang enak, dengan suasana yang nyaman. Maka marilah kita bergerak untuk membantu saudara-saudara kita yang kesusahan. Minimal kita lihat kanan kiri kita, tetangga-tetangga kita, orang-orang yang kesusahan di sekitar kita. Apakah mereka sudah mendapatkan hak-haknya? Apakah tega diri kita saat kita makan enak, saat kita bisa buka puasa dengan enak, saat kita bisa sahur dengan enak, tapi orang-orang di sekitaran kita kesusahan? Maka hakikatnya itu bukanlah seorang muslim yang sejati. Seorang muslim yang sejati pasti jiwanya tergerak, terketuk. Setelah jiwanya tergerak dan terketuk, dia akan membantu orang-orang di sekitarnya. Tidak usah jauh-jauh dulu Anda kemana. Orang-orang di sekitar Anda dulu perhatikan bagaimana mereka, bagaimana kehidupan mereka, bagaimana sahur mereka, bagaimana buka mereka, bagaimana anak-anak yatim di tempat Anda, di tempat kita semua. Maka usikum wa iyaya. Saya mengingatkan kepada diri saya pribadi dan kita semua untuk mari bergotong royong. Karena hakikatnya al-mu'minu lil mu'mini kal bunyan yashuddu ba'dahu ba'dan.
Satu mukmin yang lain dengan mukmin yang lainnya itu ibaratkan satu bangunan yang satu dengan yang lainnya saling mengokohkan antara satu dengan yang lainnya. Maka di bulan suci Ramadan ini saya mengingatkan kepada kita semua, marilah kita meningkatkan ibadah kita, bergerak untuk meningkatkan ibadah kita, bergerak untuk membantu orang-orang di sekitar kita. Jangan berdiam diri atau bahkan menutup mata terhadap itu semua. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Sekali lagi saya ingatkan kepada diri saya pribadi dan kita semua, mari kita bergerak dalam kebaikan di bulan suci Ramadan ini. Syukran ala husni ihtimamikum, dum tayyiban zibituqa anda zaliman. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.